Hello everyone, today I'm going to make a special video. Why is it special? Because I am going to try to compare and contrast between these two different kinds of English tests. Yang pertama kita akan memiliki tes SNBT yang sebelumnya disebut sebagai SNBTN. And then actually I wanted to compare and contrast between SNBT English test with ETS tool. I mean the English proficiency that we usually need ya seperti untuk melamar pekerjaan atau mungkin syarat dari kelulusan di universitas. Dan saya mencoba untuk menyandingkan dua tes ini karena menurut saya bobot dari keduanya ini cukup sama. Karena teks yang akan digunakan itu rata-rata akan menggunakan teks ilmiah atau yang biasa disebut sebagai scientific teks dan juga teks akademik. Jadi teks yang memiliki topik terkait dengan bidang akademik tertentu. Jadi topiknya tertentu namun lebih fokus pada bidang akademik seperti hasil penelitian dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saya akan menunjukkan satu persatu perbedaan dari tes TOEFL dan tes English di SNBT ini. Of course, before we start, I will really appreciate it if you can like the video first, maybe, or you can save this video for you to watch later. And then, of course, don't forget to subscribe to the channel so that you can get the notification when we upload a new video about English test. So, we are now moving to the first test. Untuk tes pertama, saya akan menunjukkan pertama-tama yaitu tes TOEFL ITP. Dan di sini saya mengambil reading sample dari teks yang telah saya coba kerjakan di video sebelumnya. If you are curious about how I did every question in this test, you can watch the previous video in TOEFL ITP playlist. And first of all, we are going to try to look at how many words we are going to read in TOEFL ITP dan SNBT. Dan seperti yang kalian lihat, kita memiliki 1, 2, 3, 4 paragraf. Dan sepertinya juga informasinya juga cukup panjang. Di sini tampilannya akan sedikit berbeda dibandingkan dengan SNBT. Dan sebelum saya masuk ke tipe soal, saya akan mencoba menunjukkan kepada kalian teks pada soal tes SNBT atau biasa disebut sebagai jika kita tidak menyebutnya sebagai SNBT, mungkin kita bisa menyebutnya sebagai try out SNBT atau soal di SNBTN sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya. Di sini seperti yang kalian dapat lihat, untuk tampilan di soal dan pembahasan mungkin sedikit terkait SNBTN bahasa Inggris di sini akan sedikit berbeda, tapi sebetulnya kalau misalnya kita lihat-lihat banyaknya kata juga bisa dibilang hampir sama dengan banyaknya kata pada TOEFL test. Di sini kita memiliki 1, 2, 3, 5 paragraphs, and I think the total of the words are almost equal to TOEFL ITP, but I haven't counted it yet. And so after we look at the text, dan seperti yang kalian lihat, kita memiliki seasonal detoxification. Topiknya juga di sini lebih ilmiah, sama seperti dengan topik yang di TOEFL ITP tadi. And so, let's take a look at the TOEFL. We will go back to the TOEFL ITP untuk melihat tipe soal yang ada. Tadi sebelumnya kita memiliki topik mungkin bisa dibilang sebagai topik yang terkait dengan kesehatan. Kalau ini kita memiliki topik di Alaska Pipeline, jadi ini mungkin lebih ke masalah sipil atau konstruksi. Jadi memang teks untuk reading test di TOEFL ITP dan SNBT atau SBMPTN ini mereka memiliki kemiripan, yaitu mereka biasanya melibatkan teks ilmiah atau teks akademik. Selanjutnya kita akan melihat berapa pertanyaan yang akan kita miliki di sini. Di TOEFL ITP pertama-tama kita memiliki 4, but actually we will have more, 8 questions, and then actually we will have more, 10 questions.
Jadi di sini mungkin akan sedikit lebih banyak di sini jumlah question atau pertanyaan pada TOEFL ITP Reading ini memang rata-rata kalau tidak 8, 10, atau 12. Jadi pertanyaannya cukup banyak, namun mungkin nanti strateginya juga akan bisa dibilang bisa lebih mudah atau mungkin bahkan lebih sulit dari SNBT atau SBMPTN. Di sini saya telah memberikan penanda kalau misalnya saya akan mengerjakan beberapa pertanyaan atau tipe pertanyaan tertentu seperti pertanyaan ini, nomor 5. Jika kita menemukan pertanyaan seperti exact atau true or not true information, I will do it last. And then why? Maybe you can take a look at or maybe visit our previous video why I did this to question number 5. Dan saya juga mengerjakan question number 1 ini juga agak terakhir-terakhir gitu karena pertanyaan yang melibatkan tentang apa sih teks ini, topik teks ini tentang apa, main ID dari teks ini tentang apa, itu saya harus kerjakan terakhir karena saya harus memahami informasi di paragraf pertama hingga paragraf terakhir. Jadi saya kerjakan pertanyaan yang lain dulu untuk dapat saya memahami setiap paragraf yang ada, barulah saya akan mengerjakan soal nomor 1 dan nomor 5. Bagaimana dengan soal SNBT atau SBMPTN? Di sini saya akan tunjukkan. Di soal SBMPTN atau SNBT pada umumnya kita hanya memiliki sedikit pertanyaan. Paling sedikit kita biasanya memiliki 3 pertanyaan. Dan di sini kita memiliki 4 pertanyaan. And actually, in my opinion, personally for me, I think SBMPTN, meskipun soal SBMPTN atau SNBT ini terlihat sedikit, namun strategi yang digunakan bisa dibilang cukup khusus dan tingkat kesulitannya juga bukan tingkat kesulitan yang mudah untuk kita kerjakan secara cepat. Seperti itu. Jadi memang strategi kan sedikit berbeda, tapi yang paling bisa kita lihat kesamaannya yaitu adalah penggunaan skimming nantinya. Jadi untuk teks seperti ini sangat penting bagi kita untuk menggunakan skimming. Karena kita memiliki informasi yang banyak, kata-kata yang mungkin kita tidak semua pahami. Jadi skimming ini akan sangat penting untuk kalian lakukan. Jadi setelah ini dapat kalian lihat juga untuk font tebal itu ya itu berarti main idea atau ide pokok dari setiap paragrafnya yang akan membantu kalian melakukan skimming dan memahami isi teks secara menyeluruh. Oke, so kita akan kembali lagi ke TOEFL ITP. Jadi, I wanted to tell you why I consider SBMPTN ini bisa dibilang menurut saya lebih sulit daripada TOEFL ITP Reading. Dan di sini seperti yang kalian lihat telah terdapat nomor-nomor yang telah saya tunjukkan di teks yang ada. Jadi kita memiliki 1, 2, 3, 4 Fahazar. Berdasarkan slide yang ditampilkan di layar kalian, kita memiliki 4 pertanyaan. Dan 4 pertanyaan itu tersebar biasanya sih secara urut. Oleh karena itu bisa dibilang TOEFL ITP ini lebih mudah karena jawabannya itu urut. Bisa kita temukan secara urut. Mengapa kok nomor 1 ini kita hindari untuk kerjakan? Tadi kan saya setelah sebutkan kalau nomor 1 saya akan kerjakan nanti-nanti atau terakhir. Karena kalian harus memahami paragraf ke-1 seperti di sini, paragraf kedua, and then paragraf ketiga, dan selanjutnya kita perlu paragraf keempat, bahkan biasanya di kalimat terakhir di paragraf terakhir. Karena biasanya kalimat terakhir itu memberikan kesimpulan dari keseluruhan teks. Begitu. And then for number 2, as you can see, kita bisa lihat nomor 2 ini munculnya di awal paragraf, paragraf pertama. Nomor 3 muncul di paragraf kedua, jawabannya dapat kalian temukan di sana. Nomor 4 juga di paragraf selanjutnya. Bagaimana dengan nomor 5? Nah, nomor 5 ini kebetulan dia muncul di paragraf selanjutnya juga. Tapi sebetulnya sih tidak selalu dia munculnya urut. Oleh karena itu, saya kerjakan nomor ini di urutan terakhir. Dan selanjutnya untuk nomor 6 kita miliki di paragraf terakhir, nomor 7 juga di paragraf terakhir, 8 pun juga di paragraf terakhir.
Jadi bisa dibilang jawaban untuk full ITP itu urut di dalam teks. Mungkin kalian pernah mendengar hal ini. Dan selanjutnya kita memiliki mana? 9, 10. Bagaimana dengan 9, 10? Oke, untuk 9, 10, oke. Nah, untuk 9 ini kita punya di paragraf terakhir juga. Namun untuk 10 ini agak mencar di sebelah sini. Jadi, seperti biasa lah, nomor besar tuh biasanya nomor yang sulit begitu ya. But, ya, biasanya sih seperti itu. Oke, kalau begitu bagaimana dengan jawaban untuk tes SM, SBMPTN atau SNBT? Nah, ini dia jawaban untuk SBMPTN, soal SBMPTN. Dan seperti yang kalian lihat, mengapa saya mengerjakan nomor 87 yang seharusnya ini menjadi nomor pertama yang kita kerjakan? Karena kita harus memahami setiap paragraf yang ada, baru kita dapat mengetahui bagaimana sikap penulis terhadap teks yang dia tulis sendiri. Dan bagaimana dengan nomor 88? Nah, ini untuk soal ini saya akan kerjakan terlebih dahulu karena memang tidak memerlukan saya untuk membaca semua teks. Kalau ada kata preceding, ya udah tinggal lihat kalimat pertama di paragraf pertama saja, dipahami apa isinya. Untuk selanjutnya kita punya nomor pastinya 89. Ini yang sebetulnya tadi saya coba hindari. Kenapa kok saya hindari? Karena kalau misalnya kalian ingin mendapatkan summary atau ringkasan yang paling tepat, kalian harus bisa memahami paragraf ke-1, 2, 3, sampai akhir. Dan jadinya untuk ringkasan ini harus mewakili semua paragraf yang ada. Oleh karena itu, bisa dikerjakan terakhir. Dan untuk paragraf ke-90 ini, paragraf soal ke-90 ini, karena pertanyaannya juga cukup khusus, nah gimana nih? Ini kesulitan di SBMPTN atau SNBTI ya ini nih. Karena agak acak ini jawabannya itu. Jadi kalian harus benar-benar mengetahui tipe soal yang kalian hadapi. Dan bukannya di paragraf kedua kalian akan menemukan jawaban nomor 90, ternyata kalian akan menemukan nomor 90 itu di paragraf ketiga. Jadi, dengan kalian mengenali tipe soal yang ada, kalian bisa save your time, hemat waktu kalian untuk memahami teks yang seharusnya kalian baca. Jadi nggak menghabiskan waktu untuk nyari kata kunci atau lain sebagainya seperti itu. And and if you're curious about how I did this test, you can take a look at or visit our previous video in playlist SNBT. Okay, so I think that's all. Thank you very much for watching and listening to me carefully. And don't forget to like the video if you find the video useful for you so that more people can see and learn from it too. Don't forget to subscribe too so that you can get a notification if we upload a new video. Okay, thank you. See you.